di dalam saat ini. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan memuji Tuhan melalui PPK nomor 94. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami ya Bapa, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau masih melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan, walaupun pelayanan ini melewati live streaming ya Bapa, tapi kami bersyukur ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang terlibat sehingga dapat berlangsungnya ibadah live streaming ini ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan seturut kehendak Tuhan. Pakai kami ya Bapa di kesempatan yang sangat indah ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Roh-Mu menolong kami, memimpin kami ya Bapa.
Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah roh daripada Engkau berkata-kata ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ruangan ini dan sekitar gereja ini ya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami dapat melakukan ibadah ini dengan penuh hikmat untuk mengenang kesengsaraan-Mu di atas kayu salib ya Bapa, di mana Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah menghapus dosa-dosa kami ya Bapa. Untuk pengorbanan ini ya Tuhan, kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya bisa melayani Engkau. Kiranya pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menguji Tuhan lagi. Yang kita ambil dari PPR nomor 64, ada kuasa dalam darahnya. Pada jemaat yang sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bertanggapan. Kemudian pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah karena kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya kita yang mulia, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia dengan Allah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan padanya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Tetapi anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar kesadaran besar, dan akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhidup di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kita masuk dalam Gloria Patri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Catherine dan Bapak Miki. Waktu dan tempat kami persilakan.
salam rindu dari kami. Dalam rangka memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib, kami ingin mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Relung Hati. Yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus bernada karena kasih-Mu sadarlah aku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan. Oh, aku.
Bapak Kiki yang sudah mempersembahkan pujian pada Jumat Agung ini. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan ini dengan satu pujian karya terbesar. Kita berdoa. Sungguh Tuhan kami berdoa hari ini terambil dari Lukas 23. Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya ke-43. Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-23. Jika sudah ketemu Bapak Ibu yang terkasih, saya membacakannya, dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, boleh mengikutinya dalam hatinya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jemaat
jemaat yang terkasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kematian yang menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kematian tentu sesuatu yang menakutkan, mencemaskan, apalagi situasi saat ini kematian itu menjadi momok yang sangat menakutkan, Bapak Ibu. Baru-baru ini seorang penyanyi terkenal meninggal karena sakit meningitis, Bapak Ibu yang terkasih. Siapa yang bisa menduga, Bapak Ibu, beliau yang baru menikah tahun lalu dan baru menikmati menjadi seorang ayah baru 40 hari setelah anaknya lahir, dia harus menghadap Bapa di surga. Artinya saudaraku yang terkasih, ternyata kematian ini bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, dan saat apapun, saudaraku yang terkasih. Bahkan saudaraku, jika kita lihat situasi dunia pada saat ini, terkhusus di Indonesia, terdata per 9 April 2020, kasus positif corona sudah hampir 3.000-an, Bapak Ibu. Ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu yang terkasih, tetapi inilah kenyataan yang hari ini kita hadapi bersama. Artinya kematian itu sangat dekat sekali dengan setiap kita. Artinya itu kematian menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ternyata ada kematian yang menyelamatkan, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam firman Tuhan di ayat terakhir dikatakan di sini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, ucapan ini sangat mengharukan sebenarnya. Karena apa? Karena ucapan ini disampaikan bukan kepada orang yang melakukan perilaku yang terpuji, atau bukan dikasih tahu kepada orang yang reputasinya baik, tetapi kepada seorang penjahat yang dosanya tidak terampuni di mata dunia, bahkan yang namanya terkutuk di dunia pada saat itu. Artinya saudaraku, ternyata bagi manusia yang paling kotor sekalipun, belas kasihan Allah dicurahkan, dan bagi manusia yang sudah sampai di ujung kehidupannya sendiri pun, ternyata pengampunan Tuhan itu tersedia bagi setiap kita. Saudaraku, jika kita ikutin alur dari perikop ini, dari ayat 33, sebenarnya dikatakan ketika Yesus dibawa ke sebuah tempat yang bernama Tengkorak, dia disalibkan bersama 2 orang penjahat. Orang banyak itu menyaksikan, Bapak Ibu, bahkan tidak hanya menyaksikan saja sambil berdiam diri, ternyata mereka juga mengolok-olok. Bahkan dikatakan di situ para prajurit pun mengolok-olok dia. Bahkan tidak sampai ke pengolok-olokan itu, ternyata seorang dari penjahat itu yang kiri kanannya juga ikut disalibkan bersama-sama dengan dia, ikut juga menghujat dia, saudaraku. Di ayat 39 dikatakan, dia mengatakan, seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa, bukankah engkau itu adalah seorang Kristus? Mengapa engkau gak selamatkan dirimu dan juga aku? Artinya saudaraku, di saat situasi kematian sudah di depan mata, penjahat itu masih saja menantang dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Sehingga seorang daripada penjahat itu, di ayat 40 sampai 41, datang menegur dia dan mengingatkan bahwa selayaknya mereka dihukum, dikatakan bahwa mereka selayaknya dihukum oleh karena perbuatannya. Bahkan tidak sampai kepada dia merasa dirinya layak menerima hukuman itu, dia juga memohon kepada Yesus agar mengingatnya kala Yesus datang sebagai Raja. Saudaraku yang terkasih, ada 2 sikap yang berbeda dari penjahat yang dalam situasi saat itu. Yang satu menutup hatinya, yang satu lagi membuka hatinya. Di situasi di mana kematian sudah di depan mata, yang satu masih menghujat Yesus dan satu lagi memohon belas kasihan Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada seorang pengarang atau kartunis juga yang bernama James Thurber mengatakan pandangannya tentang hidup. Dia katakan, sebelum meninggal, semua orang harus tahu bahwa mereka melarikan diri dari apa dan menuju kemana dan mengapa, dikatakan. Dan nampaknya saudaraku, perkataan ini tepat jika kita kenakan kepada si penjahat yang tadi yang memohon belas kasihan Tuhan itu tadi, saudaraku. Kita lihat di ujung kematiannya, di mana saat dia disalibkan pada saat itu bersama-sama dengan Yesus, ternyata saudaraku, di ujung kematiannya dia menemukan hidupnya yang sesungguhnya. Sepanjang hidupnya Bapak Ibu, dia melakukan perbuatan yang jahat. Di dalam Injil sinoptik yang lainnya dikatakan dalam Matius 27 dan Markus 15, kalau kita baca, di situ dikatakan bahwa kedua penjahat ini, mereka itu melakukan
perbuatan yang seperti penyamun, dikatakan. Artinya saudaraku, namun yang lebih menariknya adalah bukan perbuatannya selama di dunia, tetapi di sisa-sisa hidupnya, ketika masa-masa krisis di tengah hidupnya, di depannya sudah ada kematian, ternyata dia menemukan hidupnya yang sesungguhnya. Kita akan melihat beberapa hal tentang penjahat yang menyadari keberdosaannya. Yang pertama, saudaraku, ia sadar akan keberdosaannya dan hukuman ilahi yang menantinya. Kepada penjahat lain itu, ia berkata di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, dikatakan. Apa arti salib bagi seorang penjahat, Bapak Ibu? Apa arti penderitaan yang sedang dijalaninya di puncak Golgota? Jawabannya cuma satu, keadilan harus ditegakkan. Kita memang selayaknya dihukum. Kalimat kita selayaknya dihukum, di mana kata selayaknya berasal dari kata Yunani dikaios, yang berarti secara adil. Artinya salib adalah hukuman yang pantas diterimanya sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Penjahat itu, Bapak Ibu, dia menyadari dengan ketika dia memikirkan segala perbuatannya di dunia ini, memang selayaknya saya harus disalib. Memang selayaknya saya harus menerima hukuman ini. Kejahatan apa rupanya yang diperlakukannya? Memang kita tidak dapat memastikannya, tetapi hukuman salib itu sendiri sudah menyatakan betapa besar kejahatan yang dilakukan sehingga tidak terampuni dan harus dihukum mati pada saat itu. Mungkin dia adalah seorang perampok yang telah merugikan atau mungkin juga telah membunuh banyak orang. Kalau dalam Matius 27 dan Markus 15 dia disebutkan seorang penyamun. Artinya dia bisa merampok atau mungkin bisa membunuh orang lain hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sementara tergantung di kayu salib, ia menyadari bahwa penderitaan dan kesakitan yang dia alami sebenarnya dia menyadari itu setimpal dengan apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Lebih daripada itu, Bapak Ibu, lebih daripada dia menyadari tentang keberdosaannya, si penjahat ini juga menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan pada dirinya saat itu bukanlah akhir dari segalanya. Yang ada dalam pikiran dia adalah ternyata hukuman salib yang diterima pada saat itu bukanlah akhir dari segalanya. Apa hukuman lain yang menantinya di balik kematiannya, yaitu hukuman dari Allah Sang Hakim yang agung. Karena apa? Di ayat 40 dikatakan seperti ini. Tidakkah engkau tahu juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Hukuman yang sama, katanya. Hukuman yang sama dengan siapa? Bukan dengan Kristus juga, tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus juga bukan orang yang melakukan sesuatu yang salah sama seperti mereka sehingga Yesus juga disalibkan, Bapak Ibu. Kalau begitu dengan siapa, Bapak Ibu? Jawabannya adalah dengan dirinya sendiri yang sama-sama dihukum karena telah berbuat jahat. Seolah-olah dia berkata seperti ini, Bapak Ibu. Seolah-olah penjahat itu berbicara kepada penjahat yang lain seperti ini. Engkau mungkin tidak takut kepada manusia yang menghukummu, bahkan kepada hukum itu sendiri, tapi masakan engkau tidak takut kepada Allah? Bukankah sebentar lagi kita akan mati dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah? Belum cukupkah engkau berbuat dosa? Mengapa engkau masih berani memuja Yesus sedangkan kita akan mati sebentar lagi? Kira-kira sederhananya seperti itu dia berbicara, saudaraku. Namun mengapa penjahat bisa berkata seperti itu? Bukankah pada kenyataannya, saudaraku, biasanya orang yang baru insaf menjelang kematiannya, dikatakannya, orang ketika kematian sudah di depan mata, baru dia mau bertobat. Namun, benarkah demikian, Bapak Ibu yang terkasih? Bukankah pada kenyataannya banyak orang yang berhati keji tetapi tetap tidak insaf sekalipun di ujung ajalnya? Dan tentang sepenjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, bukankah Alkitab sendiri berkata bahwa bersama-sama penjahat lainnya, ia ikut mencela Yesus, dikatakan. Tentunya ini yang lakukan di saat-saat awal penyaliban, Bapak Ibu. Sekarang yang tadinya dia ikut-ikutan mencela Yesus, ia kembali menegur rekannya, justru dia mau memohon belas kasihan Yesus. Hal itu terjadi karena ia menyadari bahwa Yesus tidak bersalah dan ia menyadari bahwa dirinya berdosa dan salib adalah hukuman yang adil bagi dia. Bahkan dia menyadari bahwa hukuman yang ilahi yang sedang menantinya di balik kematian. Bahkan dia berpikir bahwa walaupun dia disalibkan pada saat itu, kalau dia tidak bertobat, walaupun dia mati pada saat itu, kalau dia nggak bertobat, maka ada hukuman dari Hakim yang agung itu. Dia menyadari hal itu, Bapak Ibu yang terkasih.
Jawabannya cuma satu. Karena firman Tuhan telah menerangi hati dan pikirannya. Firman Tuhan yang mana? Kita baca ayat 34. Ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya saudaraku yang terkasih, dari ayat ini Yesus menunjukkan betapa besar kasih-Nya bagi setiap manusia. Firman inilah yang membuka mata hatinya, bahkan mata imannya akan keberdosan dia di hadapan Tuhan. Dan firman ini yang menguatkan dia, saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu saudaraku, saat ini jika firman berbicara dalam hati kita, bagi kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita buka hati kita. Kita nggak tahu kematian kapan terjadi. Kita nggak tahu kapan kita akan lemah. Kita nggak tahu kapan kita akan berbaring sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak tahu Bapak Ibu yang terkasih. Tapi yang kita tahu adalah hidup ini adalah kesempatan. Maka mari buka hati kita untuk boleh mengalami pembaharuan hidup. Kita sadari segala keberdosaan kita, dan biarkan firman itu menerangi hati kita dan membuat hati kita sadar akan keberdosaan kita. Seorang seniman besar, saudaraku, Rembrandt, mengungkapkan bahwa kebenaran salib melalui salah satu lukisannya. Dia adalah seorang pelukis. Waktu itu dia melukis ada gambar Yesus yang sedang disalib, lalu dikelilingi banyak orang. Dan dalam peristiwa, dalam lukisan yang mengerikan itu, nampak seorang laki-laki berdiri dalam bayang-bayang. Jadi dia seorang penulis, dan Rembrandt ini seorang penulis, lalu dia melukis suatu lukisan, ada gambar Yesus disalib, lalu dikelilingi banyak orang, lalu di samping salib Yesus itu ada bayang-bayang orang. Ketika dia ditanya, saudaraku, siapakah yang ada di dalam bayang-bayang ini? Ketika dia ditanya, Bapak Ibu, Rembrandt mengatakan, itu adalah aku, dia katakan. Artinya saudaraku yang terkasih, dengan melibatkan dirinya dalam lukisan itu, sang seniman itu mengakui bahwa ia turut bertanggung jawab akan kematian sang juru selamat. Karena apa? Yesus mati di kayu salib karena apa? Dosa manusia. Harusnya kita yang ada di situ. Makanya dibuat ada bayang-bayang manusia di situ. Artinya harusnya manusia itu yang sebenarnya harus disalibkan. Tapi karena kasih-Nya yang besar, maka Yesus pun yang akhirnya disalib mengganti kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dengan kita sadar Bapak Ibu akan keberdosaan kita, dan kita sadar bahwa hukuman sudah menanti kita, kita akan menyadari bahwa ada satu kebutuhan kita yang mutlak, yaitu belas kasihan Tuhan, saudara. Belas kasihan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku yang terkasih, seorang penjahat itu dia sadar bahwa kebutuhan mutlaknya adalah belas kasihan Allah. Kita baca ayat yang 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku yang terkasih, penjahat yang insaf ini tidak meminta hal yang sama seperti temannya itu. Jika kita bandingkan di ayat yang 39, ketika penjahat itu mereka disalibkan bersama Yesus, apa yang diminta penjahat yang satu? Dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia minta keselamatan, Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan penjahat yang satu ini. Yang dia minta bukan keselamatan, tetapi yang dia minta hanyalah agar Yesus mengingatnya. Dia nggak minta muluk-muluk, Bapak Ibu yang terkasih. Dia nggak minta supaya dia diturunkan dari kayu salib itu dan Tuhan menunjukkan mujizatnya bahwa ternyata mereka nggak mati akhirnya. Dia nggak minta itu. Tapi yang dia minta adalah Yesus mengingatnya. Yesus hanya ingin mengingatnya. Artinya dia menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak layak sebenarnya meminta belas kasihan Tuhan. Bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Bahwa dia sebenarnya tidak pantas untuk diampuni, Bapak Ibu. Dia hanya pantas untuk dihukum. Dia hanya layak dibinasakan. Kalau ia boleh hanya mengajukan permintaan terakhirnya, maka dia hanya mau Yesus mau mengingatnya. Kalau begitu Bapak Ibu, apa arti permintaan ini? Apa arti permintaan yang bukan lagi tentang keselamatan, tetapi belas kasihan Tuhan untuk Tuhan mengingat dia? Artinya Bapak Ibu tidak lain karena ada penyerahan diri kepada belas kasihan Tuhan. Sama seperti pemungut cukai dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 13, di mana dalam perikop itu perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi, di mana dikatakan pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani untuk menengadah ke langit, melainkan dia memukul dirinya sambil dia
Saudaraku yang terkasih, selama kita merasa layak, selama kita merasa pantas untuk diselamatkan, kita tidak akan dapat merasakan belas kasihan Allah seperti yang dirasakan oleh penjahat ini. Selama kita merasa kita itu hebat, selama kita merasa diri kita bisa tanpa Tuhan, kita tidak dapat merasakan belas kasihan Tuhan itu seperti yang dirasakan oleh penjahat ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita perlu sadar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita sebenarnya hanya butuh belas kasihan Tuhan. Sebenarnya kita yang selalu harus kita minta itu adalah belas kasihan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Siapa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Makanya kita harus minta kepada Tuhan. Selama kita masih terus merasa layak dan merasa pantas untuk diselamatkan, kita tidak akan bisa merasakan belas kasihan Allah seperti yang dirasakan oleh penjahat. Lalu yang ketiga, saudaraku, ia yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Di ayat 42 dilanjutkan di situ dikatakan, apabila engkau datang sebagai raja. Bahkan kalau kita baca lagi ayat seterusnya, ayat 47, sungguh orang ini adalah orang benar dikatakan. Kata-katanya benar-benar menunjukkan kesadarannya bahwa kematian bukanlah segala-galanya, akhir segala-galanya bagi Yesus. Di balik kematian itu ada menanti kerajaannya. Artinya, saudaraku, penjahat itu menyadari bahwa ternyata Yesus ini adalah seorang Mesias dan dia adalah seorang yang benar-benar anak Allah. Mengapa? Karena setelah dia mengalami yang namanya keinsafan pada saat itu, dia menyadari bahwa kematian yang akan dia alami setelah penyaliban itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Ternyata ada hukuman yang kekal nanti yang akan dia terima kalau dia nggak mau bertobat. Di balik kematiannya, saudaraku, sebenarnya si penjahat itu ingin katakan bahwa kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku, Tuhan. Kapan datangnya, saudaraku? Kapan dia harus diingat? Ia tidak tahu. Tapi ketika saat itu tiba, ia hanya berharap Yesus mengingatnya dan mengasihaninya. Dia yakin akan kemesiasan Yesus. Lalu saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita dalam setiap kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar menyadari bahwa Yesus adalah jawaban dari segala masalah kita? Sudahkah kita menyadari bahwa hanya Yesus adalah keselamatan kita? Saat situasi pada saat ini, apakah kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita? Di sepanjang hidupnya, Yesus senantiasa berfirman untuk menyadarkan manusia akan ketiga hal itu. Keberdosaan manusia dan hukuman ilahi yang menantinya, kebutuhan mutlak manusia akan belas kasihan Tuhan, dan juga Yesus adalah jawaban keselamatan manusia. Tetapi saudaraku, kalau kita baca dalam Alkitab, di sepanjang pelanannya belum pernah ada yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus dengan hati yang hancur. Banyak orang yang hanya datang untuk minta kesembuhan, untuk minta untuk mujizat terjadi, dan mau mendengarkan ajaran yang menakjubkan, yang menyenangkan telinga saja. Tapi kalau misalnya enggak, ya dia akan tinggalkan Yesus. Bahkan sementara pandangan Yesus tertuju ke kayu salib, di dalam Lukas 10, saudaraku, Yohanes dan Yakobus, murid Yesus yang paling dia kasihi pun, menunjukkan pandangan mereka kepada tahta dunia pada saat itu. Di mana di situ dikatakan ternyata walaupun dia bersama-sama dengan Yesus, bahkan dikatakan Yohanes dan Yakobus adalah murid Yesus yang paling dia kasihi, ternyata dia meminta kepada Yesus. Di Lukas 10 ayat 37 dikatakan saat mereka minta supaya Yesus memberikan kemuliaan bagi mereka di sebelah kanan dan kirinya. Artinya saudaraku yang terkasih, tidak ada menjadi jaminan bahwa kita itu bisa datang kepada Tuhan dalam ketulusan hati, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan dikatakan dan Yesus sendiri justru sedih melihat hal itu. Dia menangisi itu. Di Lukas 19 juga kalau kita bandingkan, Bapak Ibu, di situ dikatakan Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi Yerusalem. Kita buka Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Di situ dikatakan dan ketika Yesus, Lukas 19 ayat 41 sampai 42, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Artinya saudaraku yang terkasih, Yesus menangis di situ dikatakan. Dia menangisinya. Tangisan ini berlanjut sampai Yesus di kayu salib. Bahkan betapa pedih hatinya ketika mendengar hujatan salah seorang penjahat yang ada di sampingnya itu. Bahkan dia mengatakan, bukankah engkau ini anak Allah? Mengapa engkau tidak selamatkan dirimu dan juga kami?
mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Manusia tidak tahu bahwa untuk menciptakan damai di antara mereka dengan Allah, hukuman atas dosa-dosa mereka harus ditanggung oleh anak Allah itu. Artinya penjahat itu, bahkan manusia yang berdosa, tidak tahu dan tidak mengerti ternyata Yesus menangis, Yesus mati, itu untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera itu. Tangisan Yesus atas ketidakmengertian manusia itu terus berlanjut sampai akhirnya dia mendengar perkataan si penjahat itu. Oleh karena itu saudaraku, menanggapi perkataan si penjahat itu, Yesus memberikan kepadanya jauh melebihi apa yang dia minta. Ketika penjahat itu minta kepada Yesus, kalau kelak engkau datang sebagai raja, ingatlah aku, dikatakan. Dia diminta, penjahat itu minta kepada Yesus supaya Yesus mengingat dia. Ternyata Tuhan memberi melebihi apa yang dia minta. Dia hanya minta diingat, tetapi Yesus berkata, engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Ia memikirkan apa yang akan datang, Bapak Ibu yang terkasih, apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga, dikatakan hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang terkasih, ia hanya memikirkan ada tempat baginya yang sekecil apapun. Si penjahat itu hanya ingin sekecil apapun, dia minta hanya untuk diingat saja. Tetapi Yesus memberikan kepadanya tempat yang istimewa di dalam Firdaus. Artinya saudaraku yang terkasih, bagi manusia seperti si penjahat yang menyerahkan dirinya kepada Yesus, sekalipun di ujung hidupnya ada Firdaus, ada surga, ada keselamatan, Bapak Ibu. Ternyata bagi manusia yang paling kotor sekalipun, belas kasihan Allah dicurahkan. Lebih lagi yang saudaraku yang terkasih, ucapan ini ditujukan bukan kepada manusia yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya, tetapi kepada orang yang sudah divonis mati. Bukan kepada orang yang bisa diingatkan bahwa nanti akan berubah, bertobat dan tidak melakukan lagi, tapi kepada orang yang tinggal hitungan jam lagi dia akan mati, saudaraku. Ternyata bagi manusia di ujung kehidupannya sekalipun pengampunan ilahi itu tersedia, saudaraku. Seorang pengkhotbah bernama Charles Spurgeon, saudaraku yang terkasih, suatu kali dia berkhotbah. Ketika dia kebaktian selesai dan semua jemaat pulang, ada seorang jemaat datang kepada Bapak Pendeta itu. Dia datang sambil menangis. Lalu pendeta itu mendekati dia, lalu laki-laki itu bertanya, apakah darah Yesus cukup untuk membasuh dosa seorang penjahat, perampok, pembunuh seperti aku? Dia kata. Lalu pengkhotbah itu menjawab, darah Yesus lebih dari cukup untuk membasuh dosa-dosamu. Bertobatlah, dikatakan. Artinya saudaraku yang terkasih, ternyata kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah tentang ritualnya saja, bukan tentang sekedar ibadah Jumat Agung. Ternyata itu adalah tentang pembaharuan hidup, saudaraku yang terkasih. Apakah salib Kristus telah memperbaharui hidup kita? Bahkan dikatakan bahwa salib Kristus itu haruslah dapat seperti cermin. Jadi kalau kita lihat salib, kita ingat keberdosaan kita. Artinya pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada umatnya, dan juga bukan hanya sebagai bukti kasih Allah, tapi juga seruan pertobatan untuk menerima kasih-Nya yang besar. Sehingga peringatan yang kita lakukan pada saat ini, Bapak Ibu, juga untuk melihat diri kita. Sudah sejauh mana sikap dan perbuatan kita mencerminkan kasih dan pengampunan dari Kristus untuk menerima anugerahnya. Bagaimana kita menyadari kekurangan kita di hadapan salib Kristus? Bagaimana kita menyadari segala keberdosaan kita di depan salib Kristus? Ketika kita merasa diri kita tidak merasa masih pantas, memang harusnya Tuhan selamatkan saya. Ketika kita masih memikirkan itu, Bapak Ibu yang terkasih, maka kita tidak akan pernah merasakan belas kasihan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa sama seperti kedua penjahat itu sebenarnya. Tapi bagaimana sikap kita menjalani hidup kita? Apakah seperti penjahat yang satu yang memuja Yesus walaupun kematian sudah di depan matanya? Atau seperti penjahat yang satunya lagi? Ketika kematian di depan mata dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Situasi merebaknya virus COVID-19 saat ini, saudaraku, menantang kita juga untuk menentukan sikap kita. Apakah di tengah situasi krisis saat ini kita masih tetap tidak mau membuka hati kita kepada Tuhan? Mungkin situasi saat ini membuat kita
kita lemah dalam daging, atau mungkin kita membuat lemah dalam iman. Tetapi lihat penjahat yang satu itu. Walaupun dia lemah dalam keadaan tersalib Bapak Ibu, dengan mungkin keadaan sakit di sekujur tubuhnya, dia masih membuka hatinya dan memohon belas kasihan Tuhan. Hingga Yesus berkata di ayat 43, dia akan bersama-sama dengannya di Firdaus. Saudaraku, saat ini dalam masa-masa memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, mari kita kembali menghayati. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tapi bukan berarti karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni Tuhan, bukan berarti bahwa kita dengan sesuka hati melakukan dosa dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Yesus itu murah hati, tapi dia bukanlah Allah yang murahan. Artinya dia tetap bermurah hati kepada kita, tapi bukanlah dia murahan. Oleh karena itu tidak ada cara kita untuk bisa sesuka hati melakukan segala dosa, walaupun dikatakan tidak ada dosa yang lebih besar untuk tidak dapat diampuni. Tidak ada kata terlambat. Sampai akhir hidup kita, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Sama seperti penjahat itu, di akhir hidupnya, dia menemukan hidupnya yang sesungguhnya. Namun yang harus kita lakukan adalah hanya 3. Yang pertama, menyadari keberdosaan kita. Yang kedua, menyadari bahwa kita membutuhkan belas kasihan Allah untuk menyelamatkan kita. Lalu yang ketiga, mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Keadaan boleh sulit Bapak Ibu, keadaan boleh menakutkan, tapi Tuhan tetaplah juru selamat kita. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutanmu mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan marilah terus menyadari keberdosaan kita, dan mari terus memperbarui hidup kita, karena hidup kita mau seperti Yesus, terus mau seperti Yesus. Dan bila kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kasih anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dan bagi setiap kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Ampuni kami ya Tuhan dengan segala keberdosaan kami. Ampuni kami ya Tuhan dengan segala tingkah laku kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami ya Tuhan, yang mungkin melukai hati sesama kami, bahkan melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau yang terus boleh mengingatkan kami akan segala keberdosaan kami, dan yakinkan kami ya Tuhan untuk kami boleh meyakini bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Keadaan boleh sulit Tuhan Yesus, pergumulan boleh banyak di hidup kami, tapi kami yakin dan percaya kekuatan daripada Tuhan jauh lebih besar bagi setiap kami ketika kami menjalani segala apapun yang kami hadapi sepanjang hidup kami. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, baik jemaat kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh Allah kita dahsyat ya. Walaupun di penghujung nyawa kita, kalau kita mau bertobat, pengampunan itu tetap kita miliki. Kita mau memberikan persembahan kepada yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan, dan kepada Ibu Iren akan menyampaikan doa ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu, menebus dosa kami, kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang luar biasa, yang tak akan pernah dapat kami balas. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan karena kematian-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa karena kematian-Mu membuat kami hidup. Kami lepas daripada dosa. Terima kasih Tuhan karena kematian-Mu membuat kami layak untuk hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami membawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan secara bertanggung jawab dan dipakai oleh gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, ucapan syukur kita, segala puji syukur. Memuji Tuhan, mohon Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Adi Rajamin Saragi. Kemudian kita naikkan pujian. Bapak terima kasih. Sebab aku yakin, baik maut ataupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik keadaan yang sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah Tuhan terus senantiasa menyelamatkan dan menguatkan kita semua. Karena itu beritakanlah Injil, beritakanlah firman Tuhan yang sudah kau dengarkan hari dalam kehidupan sehari-hari, dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.